Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak sekalian? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sujud tilawah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang sujud syukur. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sujud tilawah. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kali ini, mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan menjelaskan beberapa hal penting terkait dengan sujud tilawah. Yang pertama akan kita jelaskan pengertian dan dalil sujud tilawah. Selanjutnya akan dijelaskan sebab-sebab sujud tilawah. Yang ketiga, cara sujud tilawah. Dan yang keempat, ayat-ayat sajadah beserta doa sujud tilawah. Baik, kita lanjutkan. Untuk kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sujud tilawah. Tilawah secara bahasa itu artinya adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan sujud tilawah ialah sujud satu kali yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Jadi sujud tilawah itu adalah sujud satu kali yang dikerjakan oleh seseorang ketika dia membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan dalil sujud tilawah. Ada beberapa dalil, ya, diantaranya adalah dari Ibnu Umar. Beliau menceritakan bahwa Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu Nabi bersujud. Nah, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi berdasarkan hadis ini bahwa Nabi pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya ada ayat sajadah, kemudian beliau sujud. Nah, saat itu para sahabat pun mengikuti Nabi untuk melaksanakan sujud tilawah. Berikutnya ada juga dalil yang lain yang menjelaskan tentang sujud tilawah ini. Diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qara'a yaumal jumu'ati 'alal mimbari bi suratin nahli hatta idza jaa sajdata nazala fasajada wa sajada an-nasu hatta idza kanatil jumu'atul qabilatu qara'a biha hatta idza jaa sajadah qala ya ayuhan nas inna namurru bis sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala itsma alaihi wa lam yasjud Umar radhiyallahu anhu. Yang artinya sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada hari Jumat beliau membaca surah An-Nahl di atas mimbar hingga apabila sampai pada ayat sajadah beliau turun lalu sujud dan kaum muslimin ikut sujud. Hingga pada hari Jumat berikutnya beliau membaca surah tersebut hingga sampai ayat sajadah. Beliau berkata, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kita diperintahkan sujud. Barang siapa yang sujud maka ia telah menjalankan sunnah. Sedangkan orang yang tidak bersujud maka ia tidak berdosa. Dan Umar pun tidak bersujud. Anak sekalian, berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa Umar ketika berada di atas mimbar membaca surah An-Nahl, di mana dalam surah An-Nahl ini terdapat ayat sajadah.
Nah, di Jumat ini beliau turun dan melaksanakan sujud tilawah. Dan kaum muslimin pun ikut sujud. Nah, kemudian di Jumat berikutnya beliau membaca surah An-Nahl dan mendapati ayat sajadah ini lagi, tetapi beliau tidak melaksanakan sujud. Lalu beliau mengatakan, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya kita diperintahkan sujud. Barang siapa yang sujud, maka ia telah menjalankan sunnah, sedangkan orang yang tidak sujud, maka ia tidak berdosa." Ini artinya bahwa hukum melaksanakan sujud tilawah tidaklah wajib. Karena kalau wajib, itu artinya Umar pasti melaksanakan sujud ketika membaca ayat sajadah. Agar lebih jelas terkait dengan hukumnya, mari kita simak slide berikutnya terkait dengan hukum sujud tilawah ini. Hukum sujud tilawah, ulama telah bersepakat bahwa hukumnya adalah sunnah. Namun apabila dalam sholat berjamaah, maka makmum hukumnya wajib mengikuti imam. Artinya apa? Jika imam membaca ayat sajadah lalu beliau sujud, maka makmum wajib ikut sujud. Dan jika imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Nah, dari uraian di atas ini, maka bisa kita simpulkan pertama bahwa hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Ketika dalam sholat, maka kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Jika imamnya melaksanakan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikuti sujud tilawah. Namun jika imamnya tidak melaksanakan sujud tilawah, maka tidak diperbolehkan makmum melaksanakan sujud sendirian. Oke, berikutnya syarat sujud tilawah. Yang pertama, seseorang baru bisa melaksanakan sujud tilawah ketika ia membaca atau mendengar ayat sajadah. Jadi ketika kita baca Al-Quran terdapat ayat sajadah, maka di situ kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Atau sebab yang kedua, kita mendengar orang lain membaca Al-Quran, terdapat ayat sajadah, lalu yang membaca tadi sujud, maka kita pun disunahkan untuk ikut sujud tilawah. Yang kedua, sebagian ulama mensyaratkan toharoh, menutup aurat dan menghadap kiblat. Jadi sebagian ulama ada yang mempersyaratkan bahwa melaksanakan sujud tilawah itu harus dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Namun sebagian yang lain tidak mempersyaratkan hal yang demikian. Artinya tidak mesti harus wudhu terlebih dahulu, tidak mesti menutup aurat, dan tidak mesti harus menghadap kiblat. Namun lebih baik kita ambil pendapat yang pertama, bahwa ketika sujud tilawah sebaiknya kita dalam keadaan suci, menutup aurat, dan sujudnya menghadap ke arah kiblat. Oke, selanjutnya bagaimana cara sujud tilawah? Cara sujud tilawah ini ada dua macam. Yang pertama saat di luar sholat, dan yang kedua saat dalam sholat. Nah, saat di luar sholat ini terdapat 3 pendapat ulama. Pertama, disunahkan membaca takbir saat turun dan bangkit dari sujud. Artinya caranya adalah yang pertama, kalau mau sujud baca takbir, kemudian setelah sujud baca doa sujud, bangkit dari sujud membaca takbir lagi. Nah, cara yang kedua itu membaca takbir hanya ketika turun. Ketika bangun dari sujud tidak membaca takbir. Nah, ini cara yang kedua.
kedua. Jadi membaca takbirnya hanya saat turun, ketika bangkit dari sujud tidak membaca takbir. Nah, yang ketiga tidak membaca takbir sama sekali, baik saat sujud ataupun saat bangkit dari sujud. Nah, ini ketiga pendapat ini adalah pendapat para ulama. Nah, kemudian cara yang kedua adalah saat dalam sholat. Nah, caranya yang pertama, ketika mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat, maka niat ya, dan mengucapkan takbir untuk sujud. Kemudian sujud sekali, baca doanya. Setelah itu takbir. Nah, untuk bangun dari sujud, berdiri tegak kembali dan meneruskan bacaan ayat sajadah tersebut. Nah, yang keempat ini sudah kita jelaskan tadi ketika berjamaah. Nah, ketika sholat itu dilaksanakan secara berjamaah, maka caranya adalah mengikuti imam. Jika imamnya sujud, maka makmum ikut sujud. Jika imamnya tidak sujud tilawah, maka makmum tidak usah melaksanakan sujud sendirian. Selanjutnya adalah akan kita jelaskan ayat-ayat sajadah dan doanya. Nah, seseorang melakukan sujud tilawah itu karena membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajadah. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat 15 ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat sajadah. Ada 15 ayat. Nah, bisa dibaca sendiri. Ada 15 ayat mulai dari Al-A'raf, Ar-Ra'du, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Hajj, Al-Furqan, An-Naml, dan seterusnya. Nah, silakan nanti bisa dicek Al-Qur'annya, dan sebagai tugas nantinya silakan anak-anak sekalian tulis di buku catatannya tuliskan satu ayat saja ya, yang berisi tentang perintah atau ayat sajadah. Sekarang apa doanya? Nah, ketika sujud tilawah hendaknya membaca doa. Nah, bacaan sujud tilawah ini ada beberapa macam bacaan ya, berdasarkan hadis-hadis yang ada beberapa jenis bacaan. Nah, salah satunya adalah hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai ini, yang bunyinya adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Nah, silakan doa sujud tilawah ini Anda hafalkan, kemudian bisa dipraktekkan. Sekali lagi, doanya adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anakku sekalian. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.